Siap. Perlakuan sebelum belajar ada yang tergerak. Baik. Selesai. Baik, terima kasih Sel sudah memimpin doa. Semoga doa kita semua hari ini baik. Artinya bahwa dalam proses pembelajaran kalian dapat mampu menyerap pelajaran-pelajaran guna untuk masa depan kalian. Ya. Amin. Oke, dan hari ini kita akan memasuki materi pertumbuhan dan perkembangan. Baik, ini merupakan materi awal kita di semester ini, dan ini juga merupakan lanjutan dari proses pembelajaran kalian yang berada di kelas 11 beberapa waktu yang lalu ya. Baik, nantinya kalau misalnya Pak Jai sebutkan ada yang namanya pertumbuhan dan perkembangan, apa yang ada di benak kalian? Apakah pertumbuhan dan perkembangan itu adalah satu makna tapi hanya berlainan kata, atau hal yang berbeda? Oke, tunjuk tangan. Gimana? Aha. Oke. Oh, ada lagi yang lain? Dan kita kan sudah terbiasa dengan literasi. Kalau kalian ingin menggunakan handphone untuk browsing, silakan. Silakan browsing, boleh. Nanti kita akan cermati bersama apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan berdasarkan hasil yang sudah kalian ambil di website. Silakan. Silakan. Oke, ada yang memberikan pendapat tentang pertumbuhan? Oke, silakan. Pertumbuhan itu ada proses pertambahan ukuran. Oke. Perkembangan itu proses menuju kedewasaan. Oke, jadi kalau pertumbuhan dari masa awal sampai membesar gitu, ukuran ya, ukuran. Tapi kalau perkembangan, perubahan. Kalau kita masukkan ke dalam proses kejadian manusia, maka pertumbuhan dari masa kapan tuh? Dari bayi Sampai? Hah? Itu pertumbuhan atau perkembangan? Pertumbuhan biasa. Perkembangan biasa. Baik. Oke, yang jelas hari ini KD kita adalah itu menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kemudian tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu memahami proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dan mengaplikasikannya dalam pengembangan pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian yang kedua, bahwa siswa menganalisis hubungan antar faktor internal dan eksternal dengan proses pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Kemudian yang ketiga, bahwa siswa merencanakan dan melaksanakan percobaan tentang faktor eksternal yang mempengaruhi faktor internal dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman dan melaporkan secara tertulis dengan menggunakan penulisan ilmiah yang benar. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Gitu ya. Oke, kemarin masih ingat nggak bahwa kita sudah pernah membuat kelompok sesuai dengan
diri kalian masing-masing. Hobi kalian masih ingat? Masih ingat? Kemarin kita buat kelompok, ada berapa kelompok tentang apa aja? Musik, olahraga, kemudian apa lagi? Literasi. Ada 3 kelompok. Oke. Baik anak-anak, seperti yang tadi sudah kita bicarakan bahwa kita pernah membentuk kelompok-kelompok kecil sesuai dengan minat kalian. Yang pertama minatnya apa? Olahraga. Siapa saja coba tunjuk tangan. Oke, kemudian seni musik, seni suara. Siapa tunjuk tangan? Seni tari. Cuma ada 3, 4. Oke, literasi. Baik, sebelum Pak Jen minta kalian bergabung dalam kelompoknya masing-masing, boleh nggak kalau misalnya Pak Jen minta untuk grup, boleh Pak Jen minta kalian untuk duduk senyaman mungkin. Sudah, silakan duduk senyaman mungkin. Baik, dan sekarang Pak Jen minta kalian untuk memejamkan mata. Silakan pejamkan mata. Kita akan sama-sama mendengarkan. Sekali lagi, Pak minta kalian duduk senyaman mungkin. Kemudian tutup matanya, dengarkan musik yang saat ini kita baik anak-anak, Pak Jen minta kalian lepaskan beban yang ada di kepala kalian. Lepaskan. Kemudian yang ada di pundak kalian dilepaskan serileks mungkin. Setelah itu kalian lepaskan. Kemudian di tangan kalian, di jari jemari kalian, lepaskan bebannya, jangan dirasakan apa-apa. Bayangkan kalau kalian sekarang berada di suatu tempat yang sangat ingin kalian berada di sana. Misalnya kalian berada di pinggiran sungai, atau misalnya kalian berada di pantai. Hanya ada kalian sendiri dan kalian berbicara pada alam. Ada suara burung. Kalian berada di pantai atau di alam terbuka, di perkebunan, di mana kalian bisa menumpahkan segala rasa. Setelah kalian melihat di sekeliling kalian, kalian melihat ada beberapa makhluk hidup yang ada di sana. Apakah boleh Pak Jai minta kalian mensyukuri atas semua rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kalian? Anak kalian hingga saat ini masih diberikan kesempatan untuk hidup. Subhanahu wa ta'ala yang terlihat bukan seperti apa. Ternyata pertumbuhan dan perkembangan yang diberikan oleh Tuhan adalah sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Jika kalian masih bisa diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan orang tua, mengucapkan terima kasih atas semua jasa-jasa yang diberikan oleh orang tua sehingga kalian mampu tumbuh dan berkembang hingga saat ini. Bayangkan jika suatu saat kalian teramat sangat membutuhkan sosok orang tua, tapi ternyata orang tua sudah tidak berada lagi di sisi kalian. Lebih dirasakan lagi, lebih rileks, lepaskan semua beban. Baik, dan kalian sudah merasa cukup, maka kalian boleh membuka mata kalian. Silakan dibuka.
tadi? Ngantuk. Oke. Tenang. Kemudian apa lagi? Ada lagi? Tadi pasti ada yang sempat menangis. Apa yang dirasakan? Oke, kita kembali lagi ke pertumbuhan dan perkembangan. Tadi ada pertumbuhan dan ada perkembangan. Kemudian sesuai dengan tujuan pembelajaran kita juga akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Maka kita kenal ada yang namanya faktor apa? Eksternal dan faktor internal. Baik, sekarang saja kita kalian menuju kelompoknya masing-masing sesuai dengan minat kalian. Silakan. Lagi kita bahas tentang apa itu yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Pernah dengar nggak kalau pertumbuhan itu ada yang namanya irreversible? Apa tuh irreversible? Irreversible? Tidak dapat kembali lagi. Kalau misalnya kalian dulunya kecil, kemudian sekarang dewasa, apakah bisa kecil lagi? Itu yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Itu pertumbuhan dan perkembangan namanya. Betul? Maka yang namanya pertumbuhan itu dari sel sampai kalian dilahirkan sampai dilahirkan sampai ke besar namanya perkembangan. Oke? Kemudian tadi faktor-faktor yang mempengaruhi adalah faktor eksternal dan faktor internal. Kalau eksternal itu adalah faktor-faktor apa dulu? Faktor yang di luar. Kalau kita ibaratkan kita bahwa faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar kita. Apa aja tuh contoh? Kalau untuk pertumbuhan dan perkembangan contohnya apa? Nutrisi. Oke, terus suhu. Nah, kalau internal yang di dalam apa aja tuh? Apa lagi? Baik. Sekarang tugas kalian per kelompok adalah kalian memberikan definisi yang sesuai dengan minat kalian tentang pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian sertakan contohnya. Juga faktor eksternal dan internal juga dicarikan contoh. Ya? Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Silakan berdiskusi. Kalau misalnya kalian membutuhkan data yang berada di lingkungan kita sekitar, boleh. Kalian keluar boleh. Kalau kalian juga membutuhkan materi-materi yang ada di buku paket, boleh. Atau jika kalian ingin browsing literasi juga diperbolehkan. Silakan. Ayo silakan berdiskusi. Ayo dong, berngobrol. Boleh. Kalau misalnya boleh dengan mendapat kita kalian bisa bersama dulu. Ya. Jadi pos dulu. Oh, masih ada. Deketin dulu.
Boleh. Boleh. Ayo diambil, pokoknya diambil. Ayo mau di mana? Dari situ tuh keluar itu buat itu apa namanya itu? Wow. Baik, bagaimana sudah selesai diskusinya ya? Sudah. Sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ada yang mau mempresentasikan? Oke, semua kelompok siap? Siap. Oke, gimana kalau kita mau dengar dari kelompok seni ya? Manda joget ya. Jangan lupa nanti suara kalian nggak kedengeran. Coba. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami ingin mempresentasikan terkait materi faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kami mengekspresikannya dengan musik, dengan seni musik. Yang bersifat
Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok seni. Apakah kita bisa ambil kesimpulan tentang pertumbuhan dan perkembangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Ada? Boleh? Jadi pertumbuhan itu apa? Ada beberapa poin kata yang berkenaan dengan pertumbuhan. Apa tadi? Perkembangan. Perkembangan ukuran. Oke, kalau pertumbuhan apa? Kalau perkembangan apa? Tadi kalau pertumbuhan ada kata-kata apa? Irreversible. Artinya apa? Tidak dapat kembali lagi ya. Oke, kalau ini perkembangan? Reversible. Artinya kembalikannya ya. Sementara faktor eksternal dan internal tadi apa saja? Eksternal apa? Suhu. Area. Air. Oke, dan sebagainya. Kalau internal? Hormon. Enzim. Itu adalah materi kita pertumbuhan dan perkembangan, juga faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Baik, kita akan jumpa lagi besok di lain waktu. Dan kita akan membahas tentang pertumbuhan perkembangannya sesuai dengan apa yang kalian dapat di sini. Kemudian silakan kalian buka di lembar kerja siswa. Di halaman 9 itu ada percobaan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Siswa dapat mengetahui pengaruh air terhadap proses perkecambahan biji kacang hijau. Artinya lebih kepada faktor-faktor yang mempengaruhi. Paham? Boleh kalian kumpulkan tugasnya itu berupa video, kemudian boleh carta juga boleh, poster juga boleh, atau PowerPoint juga boleh. Ada yang ingin tanyakan sesuai dengan tugas? Ada? Cukup? Bisa dipahami ya? Dan nanti bisa kalian lakukan, ada alat-alat dan bahan yang akan diperlukan. Ada cawan baterai, kemudian kapas, air, kemudian 15 biji kacang hijau yang sehat dan cukup umur. Sepertinya tidak terlalu susah untuk mencari bahan-bahan itu ya. Oke, langkah-langkah percobaannya boleh kalian baca di situ. Baik, itu saja perjumpaan kita pada hari ini. Pak Ji ucapkan terima kasih untuk segala perhatian kalian. Kemudian kita sama-sama berdoa. Semoga apapun yang kita pelajari hari ini, seperti yang tadi ada teman-teman kalian yang sampai melihat kepada tempat olahraga, ya kan tadi ada ya. Nah, kemudian nanti mungkin minggu depan kita akan dengarkan ya apa yang mereka dapat di sana. Kemudian teman-teman kalian yang lain bisa melihat tadi pertemuan perkembangan yang ada dengan makhluk-makhluk hidup yang ada di sekitar kalian. Ya, sampai jumpa lagi minggu depan. Semoga kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tetap sehat selalu. Kemudian walaupun COVID sudah tidak terlalu parah di Indonesia, bukan berarti itu kita sudah terbebas sampai nanti pemerintah menyatakan bebas dari COVID di Indonesia. Artinya tetap harus jaga kesehatan yang sanitizer, apalagi sekarang cuaca sudah tidak memungkinkan buat kita ya. Kadang-kadang tiba-tiba panas, kadang-kadang tiba-tiba hujan, dingin. Itu yang membuat banyak sekali teman-teman kalian yang izin gara-gara sakit. Itu saja, terima kasih. Pada akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.